shouting, bastards and bastards and bastards and they shouldn't be shouting at me, they should be shouting at you. Oke, menuju musim 2025 pastinya ada beberapa tim yang gua rasa tuh akan memancing perhatian, baik itu yang amazing atau yang horrible. Nah, pastinya akan ada satu tim yang perhatian itu mungkin gak akan terlalu ramai musim ini, tapi layak untuk diperbincangkan lebih sering gitu. Dan tim itu menurut gua ialah Aston Martin. Dan hari ini gua mau jujur-jujuran soal Aston Martin di F1 sekarang. Yap, 2 video jujur-jujuran berturut-turut dalam 1 minggu. Disitulah kalian tahu F1 sudah deket dan ya nggak sabar lah untuk minggu depan. Tapi anyway, seperti yang gue bilang di awal, gue mau jujur-jujuran soal situasi Aston Martin sekarang di F1 dan mengapa gue merasa tim ini bisa menjadi kasusnya tuh sama kayak PSG di sepak bola. Hah? Sama kayak PSG di sepak bola? Gimana? Nah, mari gue jelaskan dulu sejarah tim ini dari era Papa Stroll. Karena menurut teori Saipul 2018, sejarah itu penting jika kita mau bahas suatu tim. Jadi Lawrence Stroll membeli tim Force India ini di 2018, dan dari situlah dia mau meneruskan apa yang Force India lakukan, tapi dengan jumlah investment yang pastinya jauh lebih gede. Dia ingin membangun sebuah tim yang nantinya bisa menjadi tim penantang gelar Jurdun. Nah, di sini permasalahan pertamanya muncul, yaitu nepotisme. Well. Ya, Lance Stroll. Oke, tapi pada titik itu gue tahu dia masih muda dan baru masuk ke musim ketiganya. Jadi kita kasih dia waktu sedikit dulu lah ya. Walaupun di musim ketiga tuh harusnya dia sudah mulai menunjukkan kematangan. Tapi nyatanya ya sampai sekarang ya masih begitu. Tapi nanti kita ke situ lagi, itu nanti. Kita balik lagi ke awal era Lawrence Stroll. Nah, beliau berhasil membawa brand Aston Martin ke F1 pada tahun 2021. Dan di musim 2020, meskipun dengan kontroversi pink Mercedes, Racing Point namanya saat itu menjalani musim terbaik mereka dengan meraih kemenangan bersama Checo, dan kedua pembalap mereka meraih podium juga di musim yang sama. Jadi ini merupakan awal yang bagus untuk era Papa Stroll di F1 sebagai chairman. Dan itu terjadi sebelum era Aston Martin datang. Lalu kita semua tahu, tibalah bintang kedua yang datang ke tim ini, yaitu Sebastian Vettel, sang Jurdun 4 kali yang terkick dari Ferrari dan butuh penyegaran di periode akhirnya di F1. Selain mendapatkan seorang Jurdun 4 kali yang diharapkan masih bisa tampil dalam level tertinggi, tim Aston Martin mengharapkan input dan pengalaman Seb dapat membantu tim ini untuk bisa naik ke atas. Tahu sendiri kalau Seb, jika timnya mau mendengarkan input dan saran-sarannya, tim tersebut bisa meraih kesuksesan karena biasanya yang seperti itu. Colek dulu Ferrari. Jangan so iya deh. Yeah. Kehadiran Seb juga bisa membantu Lance untuk bisa improve sebagai pembalap. Apalagi jika dia mampu mengimbangi Seb selama mereka jadi rekan tim ya. Plus beberapa sponsor tentunya gabung ke Aston Martin saat itu. Lumayan kan duit tambahan gitu. Tapi sayangnya 2021, Aston tidak bisa mengulangi musim 2020 mereka. Di mana mereka itu merupakan salah satu tim yang kena dampak regulasi floor plank itu, yang membuat performa mereka menurun. Pada akhirnya 2021 merupakan musim yang mengecewakan. Dan 2022 di regulasi baru di mana mereka bisa aja jadi kuda hitam untuk memanfaatkan regulasi baru itu, malah lebih mengecewakan lagi. Sangat meresahkan. Mereka udah mecat Otmar dari tim Principal dan menggantikannya dengan Mike Craig. Dan di sini Aston juga mulai merekrut engineer top dari tim lain, dan salah satunya ialah Dan Fellows yang mereka ambil dari Red Bull. 2022 merupakan musim terakhir di mana mereka mampu mengembangkan mobil mereka dengan baik seiring berjalannya musim. Dan kita bisa anggap itu karena ya mereka yang masih bapuk itu di awal 2022 ya kan. Seb yang pensiun setelah 2022 mencoba untuk terus membantu tim ini agar di 2023 mereka bisa terus improve. Nah, di 2023, tibalah Dan Fellows yang sudah resmi bekerja dengan Aston Martin, dan bintang berikutnya yang datang ialah Fernando Alonso, sang Jurdun 2 kali yang jokes rookie-nya tuh nggak akan pernah mati juga, seperti jokes John Cena, "You can't see me." Dan performanya juga tidak pernah memudar, masih sama kencengnya ya si Fernando Alonso ini. Seperti Seb, Nando akan membantu Lance untuk lebih mateng, tapi bisa jadi kebalikannya ya, karena Nando terkenal sebagai pembalap yang menghancurkan karir rekan timnya. Ya kurang lebih sama kayak Max, walaupun belum sesadis Max lah setidaknya ya. Di 2023 adalah musim terbaik Aston Martin. Mereka kurang lebih memiliki mobil terkencang kedua di awal musim. Nando tuh benar-benar gacor juga meraih podium sana-sini. Lance Stroll pun juga terlihat solid di awal-awal.
Tapi sayangnya, mereka nggak bisa meneruskan momentum itu seiring berjalannya musim dan langsung kesalip oleh McLaren. 2024, mereka mengawali musim di mana mereka mengakhiri 2023, berada di top 5 tim. Tapi setelah itu merosot ke daerah-daerah papan tengah, papan bawah itu. Disinilah masalah mereka yang baru muncul. Development mereka tuh entah kemana dan terus menurun. Dan gue expect mereka akan terus menurun juga di 2025. Sehingga mereka sebaiknya fokus ke 2026. Apalagi mereka akan menggunakan mesin Honda. Mesin yang membantu Max dan Red Bull mencapai kesuksesan di era hybrid ini. Iya, gue expect 2025 akan menjadi musim di mana mereka udah fokus aja ke 2026. Alasan kenapa mereka harus gitu ialah di 2026 mereka akan memperoleh sang avatar kita yang OP, yaitu Adrian Newey. Ini akan menjadi bintang terakhir yang dibutuhkan Aston, karena mereka sudah mempunyai semua bintang di mereka ya. Mereka punya mesin top yang semoga aja juga top ya, bukan top di GP2 doang. Mereka punya seorang Jordan, satunya ya wes. Dan mereka mempunyai desainer jenius dalam sejarah F1 di mana setiap tim yang dia bantu desain mobilnya selalu garansi akan menjadi top tim di F1. Sehingga Aston Martin di-expect akan bisa langsung menjadi top tim tuh paling cepat di 2027. Nah, kenapa 2027? Walaupun Adrian Newey sudah resmi bekerja sekarang nih di bulan ini, persis di bulan ini, karena 2026 Aston pasti sudah memulai proyeknya dari awal 2025. Jadi Adrian kemungkinan bakal sedikit tertinggal dari situ. Tapi expect 2026 mereka bisa ya langsung bersaing di tengah atau atas sedikit lah. Tapi 2027 adalah musim full di mana mobil sepenuhnya didesain oleh Adrian Newey dari awal. Dan jangan expect bakal langsung Jordan juga, karena ingat, Adrian Newey mungkin ngedesain mobilnya, tapi SDM Aston yang lain juga harus bisa mengikuti arahan dan tentunya sumber daya lainnya juga untuk bisa membangun mobil yang didesain nama Adrian Newey ini. Jadi Aston tuh udah punya seluruh bintang dan sumber daya yang melimpah ini, tapi jangan sampai ujungnya sia-sia dan berakhir seperti PSG. PSG di sepak bola kan gitu, duit banyak, beli bintang sana-sini, tapi nggak ada membuahkan hasil yang memuaskan gitu sampai sekarang. Malah sekarang udah turun banget ya PSG. Nah, Aston sejauh ini seperti itu, tapi hal itu bisa berubah dengan kedatangan Adrian Newey. Dan ini pendapat gue ya, tapi musim 2025 akan menunjukkan mengapa mereka tuh benar-benar membutuhkan Adrian Newey untuk menyelamatkan mereka gitu. Expect musim 2025 yang berat untuk Aston Martin. Tapi seperti kata Kartono 2024, setiap tim memiliki fase naik turun dan Aston memang lagi nurun sekarang. Namun bukan berarti tim itu akan selalu turun. The sun will shine on them again, dan Aston Martin juga bakal sama kayak PSG. Canda. Anyway, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudahlah. Seperti biasa, bagi yang sudah menonton, gue mau mengucapkan thank you very much.